Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, khususnya para pencinta buku dimanapun Anda berada, terima kasih kami sampaikan kepada semuanya yang telah mendukung Jalan Buku Channel, sehingga meski channel ini masih sangat muda tetapi sudah mendapatkan subscriber begitu banyak. Sebagai apresiasi terhadap dukungan kawan-kawan semua, kami ingin mengajak untuk juga menulis buku. Jadi bukan hanya membaca buku, tetapi juga menulis buku. Pada kesempatan ini, saya ingin share kiat menulis buku. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, menulis buku itu hendaklah dimulai dengan mencari model. Buku yang bagaimana yang mau kita tulis? Ada nggak contohnya? Ya. Cara paling mudah ada. Kita cari contoh dulu. Ke toko buku bila perlu, atau membuka-buka lemari koleksi buku yang ada. Kita baca-baca, kita tentukan, oh, saya mau menulis buku yang seperti ini. Misalnya, saya menawarkan satu model. Buku dengan judul Dr. Zhivago, karya Boris Pasternak. Kenapa buku ini yang saya ajukan sebagai model? Bagi yang sudah membaca buku, pasti sudah mengambil kesimpulan, buku ini bagus sekali. Buku ini sudah menjadi klasik, sudah lama ditulis, sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, sudah jadi film, diulas di mana-mana. Resensinya udah nggak ketulungan banyaknya. Dicetak berulang kali. Itu membuktikan bahwa buku karya Boris Pasternak ini memang hebat. Dan karena dia hebat, patut kita contoh. Ya. Contoh apa yang perlu kita gunakan dalam atau dari buku Boris Pasternak ini? Dr. Zhivago ini adalah sebuah roman yang ditulis dengan background perang Rusia. Perang Rusia yang dulu, bukan yang sedang terjadi pada tahun 2022. Tapi perang Rusia diantarkan oleh Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lalu revolusi. Rakyat Rusia menumbangkan kekaisaran Rusia pada sekitar tahun 1940-an. Perang dunianya sendiri sejak tahun 1901 sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua itu 1945. Bayangkan, Rusia mengalami perang selama 45 tahun. Plus revolusi meruntuhkan kekaisaran. Buku ini ditulis dengan tokoh
figur utamanya adalah Dr. Zivago sebagai rekaman pengalaman-pengalaman individual dan rekaman terhadap situasi yang berada di sekitar selama perang di Rusia. Jadi buku ini adalah rekaman objektif sekaligus juga subjektif sebetulnya terhadap pengalaman individual seseorang, pengalaman individual yang berkaitan dengan pengalaman intrinsik pribadi seseorang dan pengalaman ekstrinsiknya, pengalaman di luar. Jadi ketika seseorang merasakan bagaimana lingkungannya yang porak-poranda, kemanusiaan yang tercabik-cabik, mayat bergelimpangan di mana-mana, situasi yang sangat mencekam di lingkungannya, itu pengalaman ekstrinsik. Direkam oleh Boris Pasternak, disajikan dengan bahasa yang dimiliki oleh Boris Pasternak, sehingga menjadi novel dengan judul Dr. Zivago. Dr. Zivago ini adalah tokoh sentral yang diceritakan di dalam novel ini. Jadi yang ingin saya katakan adalah menulis buku itu ada dengan cara. Jadi yang ingin saya katakan adalah menulis buku itu menuangkan rekaman pribadi terhadap situasi pribadi dan situasi di lingkungan pribadi itu. Dr. Zivago salah satu contohnya. Karena itu pengalaman pribadi sebetulnya tidak sulit. Menulis itu tidak sulit. Untuk membuktikan itu tidak sulit, saya ambil sebuah buku yang kita sudah kenal semua. Tiada pernah menyerah oleh Samsudin dan Hasan Emrul. Buku ini juga adalah rekaman pribadi terhadap situasi yang dirasakan oleh penulis dan hubungannya dengan lingkungan kehidupan dia pada saat yang terkait dengan judul-judul tulisan itu. Oh, kalau begitu sama dengan menulis diary. Bagi yang sudah senior tentu ingat masa dulu ada yang namanya diary, catatan harian. Betul. Menulis itu bisa dimulai dengan catatan harian. Ingat, ada buku berjudul Catatan Harian Ahmad Wahid. Bukunya kecil, dikemas seperti ini juga, buku saku seperti ini. Sangat fenomenal di Indonesia. Catatan Harian Ahmad Wahid. Bukunya dikasih judul Catatan Harian. Dr. Zivago ini tidak diberi judul Catatan Harian Perang Rusia oleh Boris Pasternak. Sebetulnya itu. Dan buku ini meskipun dia bukan catatan harian langsung, tetapi rekaman terhadap pengalaman-pengalaman pribadi, tidak dia sebut sebagai catatan harian dan juga tidak dia sebut sebagai biografi atau autobiografi. Tidak. Dua-duanya adalah rekaman terhadap peristiwa, pengalaman, kondisi lingkungan, situasi yang berkembang, bahkan gejolak emosi. Itu direkam menjadi sebuah tulisan. Menarik sekali, Pak Samsudin sudah melahirkan 2 buku.
buku Dr. Zivago ini ditulis, tapi setelah ditulis tidak diterbitkan. Disimpan sebagai catatan harian saja. Baru 25 tahun kemudian, tulisan Boris Pasternak diterbitkan. Dan ketika pertama kali diterbitkan, Boris Pasternak juga ragu-ragu, ini dilanjutkan apa enggak? Gitu. Jadi itu kiat pertama. Menulis buku bisa dilakukan dengan cara mencari model buku yang ingin kita tulis itu yang bagaimana, dan dalam hal ini saya mengambil model rekaman pengalaman penulis, rekaman peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh penulis itu sendiri. Wah Pak, sekarang tuh nulis tuh susah karena saya sibuk sekali, nggak sempat. Pak Samsudin ini kan juga bukan penulis asalnya, dia pejabat, dia birokrat, pegawai negeri, tidak punya waktu untuk menulis. Makanya dia baru bisa sempatkan setelah pensiun. Tapi zaman sekarang sebetulnya kita bisa menggunakan cara baru di dalam menulis. Bagaimana caranya? Kebetulan di depan saya ada laptop. Biarkan komputer atau laptop menuliskan sendiri apa yang kita bicarakan. Jadi, kalau kiat pertama yang dituliskan itu adalah rekaman pengalaman, rekaman peristiwa, kiat yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang dialami itu direkam pada komputer, langsung dituliskan, diketik oleh komputer sendiri. Sekarang kan komputer bisa ngetik sendiri, tidak perlu menulis lagi seperti zaman dulu atau ngetik tuk 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 tuk. Sekarang laptop, komputer, saya tidak tahu handphone bisa tidak, mungkin prinsipnya sama saja. Jadi kita cukup ngomong saja. Jadi penulis itu cukup bicara, lalu biarkan komputer yang merekamnya. Rekaman yang bisa dilakukan oleh komputer itu dua macam. Rekaman terhadap suara yang keluar dari mulut kita, tetapi sekaligus juga rekaman dituliskan sebagai sebuah kalimat dalam kumpulan huruf, kumpulan kata-kata di komputer. Kalau komputer sudah bisa membantu kita menulis, kita tidak perlu capek-capek menulis atau mengetik, maka sesungguhnya ada kemudahan yang baru lagi untuk mewujudkan keinginan kita di dalam menulis. Komunitas Jalan Buku mendorong, mengajak kita semua untuk yuk menulis. Kita ciptakan atmosfer, kita ciptakan suasana untuk bisa mewujudkannya. Jadi kesempatan kali ini ada dua kiat. Satu, gunakan buku sebagai model, kemudian gunakan komputer sebagai alat yang menulis sendiri terhadap apa yang kita bicarakan. Kalau kawan-kawan setuju, pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan kiat berikutnya, bagaimana menulis buku sehingga kita bisa mengikuti jejak langkah Pak Samsudin, meskipun bukan penulis profesional, tetapi
kita juga bisa menulis buku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini agar kami juga semakin bersemangat untuk melanjutkan dan mengembangkan Jalan Buku Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.